Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dulatul Fakria dengan NIM 210591154. Baiklah, kali ini saya akan memenuhi tugas dari manajemen keuangan satu yang mana merupakan ujian tengah semester, yaitu menganalisis perusahaan Pumpkin Inc. Berikut ini adalah data dari perusahaan Pumpkin Inc. yaitu laporan laba rugi perusahaan, aktiva, serta pasiva. Dan terakhir adalah laporan laba rugi, serta di sini adalah norma industri yang telah ditetapkan. Pertanyaan pertama adalah seberapa liquidkah perusahaan tersebut? Untuk mengetahui seberapa liquidkah perusahaan tersebut, di sini saya menggunakan metode rasio likuiditas, yang mana di dalam terdapat 3 metode, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang pertama berdasarkan metode current ratio. Current ratio sendiri disebut juga dengan rasio lancar, yaitu membantu perusahaan memperlihatkan kemampuannya membayar hutang jangka pendeknya yang dihitung dengan membandingkan semua aset lancar dengan kewajiban lancar perusahaannya. Makanya di sini rumus yang didapatkan untuk mengetahui current ratio adalah aktiva lancar per hutang lancar. Pada tahun 2002, kadar rasio yang didapatkan pada perusahaan Pumpkin Inc. adalah 6, sedangkan pada tahun 2003 adalah 4. Nah, dari data ini telah kita lihat bahwasanya terjadi penurunan 2 angka pada perusahaan menggunakan metode current ratio. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan metode Carnasio, perusahaan Pumpkin Inc. dari rentang tahun 2002 menuju tahun 2003, kemampuan perusahaan dan melunasi hutang lancarnya mengalami penurunan serta berdasarkan norma industri, yaitu ini rasio lancarnya adalah 5. Perusahaan Pumpkin Inc. belum memenuhi syarat uh, untuk berdasarkan Carnasio. Ya, yang selanjutnya adalah berdasarkan metode quick ratio. Quick ratio sendiri ialah membantu perusahaan memperlihatkan kemampuannya dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset-aset perusahaan yang paling liquid. Selain persediaan yang dimilikinya, rasio ini selain persediaan yang dimilikinya. Jadi maksudnya di sini perusahaan uh, jadi maksudnya di sini metode quick ratio menggunakan aset-aset perusahaan selain persediaan. Jadi persediaan tidak dimasukkan ke dalam metode quick ratio. Metode rasio ini kadang-kadang juga disebut dengan radio uji asam atau acid test ratio, namun artinya tetap sama. Diketahui quick ratio rumusnya adalah aktiva lancar dikurang persediaan per hutang lancar. Nah, quick ratio pada perusahaan Publish In pada tahun 2002 diketahui adalah 3,25, sedangkan quick ratio pada tahun 2003 diketahui adalah 1,91. Disimpulkan, berdasarkan metode quick ratio, kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang lancarnya dari tahun 2002 hingga tahun 2003 mengalami penurunan. Ini membuktikan bahwasanya perusahaan tidak memiliki atau kurang memiliki alat-alat yang liquid untuk membayar kewajiban lancarnya. Jadi perusahaan kurang memiliki atau tidak memiliki alat yang liquid yang cukup untuk membayar hutang lancarnya. Juga memperlihatkan bahwasanya perusahaan Pumpkin Inc. berpotensi memiliki masalah likuiditas dibandingkan tahun sebelumnya. Serta berdasarkan norma industri, perusahaan Pumpkin Inc. tidak memenuhi syarat, yang mana norma industri yang memenuhi standar adalah 3. Selanjutnya berdasarkan metode cash ratio. Cash ratio sendiri ialah memperlihatkan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan efek atau yang setara dengan kas yang bisa diuangkan dengan segera. Pada dasarnya, cash ratio adalah bentuk penyempurnaan dari quick ratio yang dimanfaatkan untuk mengukur sejauh mana finansial perusahaan yang terdiri dari kas serta setara kas yang ada. Setara kas ini sendiri adalah instrumen yang setara dengan kas dan bisa diuangkan dengan cepat. Kas rasio rumusnya adalah kas tambah setara kas
per hutang lancar. Cash ratio pada tahun 2002 pada perusahaan Publish In diketahui adalah 1, sedangkan pada tahun 2003 adalah 0,5 kali. Dari data ini dilihat bahwasanya terjadi penurunan sebesar 0,5 kali pada metode cash ratio perusahaan Publish In. Disimpulkan, berdasarkan metode cash ratio, kemampuan perusahaan Publish In dari tahun 2002 hingga tahun 2003 dalam melunasi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar 0,5 kali. Nah, dapat disimpulkan untuk pertanyaan nomor 1, yaitu seberapa liquidkah perusahaan tersebut. Menurut saya, perusahaan tersebut mengalami masalah likuiditas. Karena berdasarkan 3 metode perhitungan rasio likuiditas, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio, dari data perusahaan Publish In terjadi penurunan setiap tahunnya, yang mana perusahaan Publish In mengalami illiquid atau berpotensi memiliki masalah likuiditas yang mana tidak mampu memenuhi kewajibannya, yaitu hutang jangka pendeknya. Karena berdasarkan 3 metode di atas, setelah pergantian tahun dari tahun 2002 hingga tahun 2003, kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya mengalami penurunan setiap tahunnya, serta perusahaan ini pada aktiva lancar, yaitu current ratio test dan aset test rasionya tidak sesuai dengan norma industri atau tidak memenuhi standar atau norma industri. Akibatnya, dengan tingkat likuiditas yang rendah akan mengurangi kesempatan untuk mendapatkan pinjaman atau pemasok dari berbagai pihak. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa efisienkah perusahaan mengelola aktivanya? Untuk mengetahui seberapa efisien perusahaan mengelola aktivanya, saya akan menggunakan metode rasio aktivitas, yaitu TATO, Total Asset Turnover, RTO, Receivable Turnover, ACP, Average Collection Period, ITO, Inventory Turnover, dan Average Days Inventory atau ADI, dan yang terakhir adalah FATO atau Fixed Asset Turnover. Metode pertama berdasarkan TATO atau Total Asset Turnover. Diketahui TATO pada tahun 2002 pada perusahaan Publish In diketahui adalah 0,5 kali. Sedangkan TATO pada tahun 2003 diketahui sebesar 0,55 kali. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dilihat bahwa rata-rata TATO dari tahun 2002 hingga tahun 2003 mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2002 TATO yang didapatkan adalah 0,5 kali. Sedangkan pada tahun 2003 adalah 0,55 kali. Nah, pada tahun 2002 TATO yang didapatkan adalah 0,5 kali. Artinya, setiap Rp1 uang yang ditanamkan ke dalam aset akan memberikan pendapatan sebesar Rp0,5. Begitupun pada tahun 2003, artinya setiap Rp1 uang yang ditanamkan ke dalam aset akan memberikan pendapatan sebesar Rp0,55. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan data ini diketahui perusahaan telah mampu memanfaatkan asetnya sedikit mungkin untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Tetapi berdasarkan norma industri yang ditetapkan adalah 0,575, TATO yang dimiliki perusahaan Publish In cukup rendah dari ketetapan tersebut. Selanjutnya adalah berdasarkan Receivable Turnover atau RTO. Receivable Turnover adalah salah satu rasio yang dipakai untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode, atau bahkan berapa kali dana yang tertanam dalam piutang. Artinya, setiap perusahaan dapat mengukur tingkat kemampuannya dalam berapa lama penagihan piutang selama satu periode, atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang dengan menggunakan rasio ini. Rumus RTO sendiri adalah penjualan kredit per rata-rata piutang. Adapun RTO pada tahun 2002 pada perusahaan Publish In diketahui adalah 2,66 kali, sedangkan RTO pada tahun 2003 diketahui adalah 3,41 kali. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dana yang didapatkan dari perputaran piutang dari tahun 2002 hingga tahun 2003 mengalami kenaikan di mana pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2003, perusahaan Publish In memiliki perputaran piutang yang besar, yaitu 3,41 kali,
Itu artinya perusahaan baik dan cepat dalam menagih utangnya atau piutangnya pada pelanggan. Jika perusahaan cepat menagih dalam satu periode, maka nilai piutang dalam laporan keuangan juga kecil. Bila piutang perusahaan kecil, maka kemungkinan nilai piutang gagal tagihnya juga akan kecil. Dan dari analisis ini, kita bisa berasumsi bahwasanya kas perusahaan tidak akan terganggu karena uang yang masuk dari pelanggan tetap terjaga. Yang selanjutnya adalah berdasarkan metode Average Collection Period atau ACP. Ini adalah metode yang digunakan untuk mengetahui berapa hari rata-rata penagihan hutang dilakukan. ACP sendiri berhubungan dengan RTO. ACP pada tahun 2002 didapatkan adalah 135 hari. Sedangkan pada tahun 2003 jadi pengurangan hari yaitu 105 hari. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, ACP dari tahun 2002 hingga tahun 2003 jumlah hari untuk penagihan piutangnya mengalami pengurangan yang mana itu adalah hal yang baik. Artinya perusahaan mampu menagih dengan cepat setiap piutang usahanya kepada pelanggan. Dan semakin cepat piutang usaha tersebut ditagih, maka akan semakin baik kondisi kas perusahaan dan tentunya laba bersih yang dihasilkan di akhir periode juga akan semakin baik. Selanjutnya berdasarkan metode ITO atau inventory turnover. Inventory turnover sendiri ialah mengukur seberapa cepat perusahaan menjual persediaan dan bagaimana analis membandingkannya dengan rata-rata industri. ITO pada tahun 2002 ialah yang didapatkan pada perusahaan pump bensin adalah 1,27 kali. Sedangkan ITO pada tahun 2003 yang didapatkan perusahaan pump bensin adalah 1,36 kali. Dari data ini terjadi peningkatan nilai ITO pada tahun 2002 hingga tahun 2003. Didapatkan kesimpulan dari hasil perhitungan di atas, ITO pada tahun 2002 hingga tahun 2003 mengalami peningkatan penjualan. Maksudnya di sini perusahaan mengalami peningkatan penjualan, namun berdasarkan norma industri, perusahaan pump bensin masih lemah, yang artinya tidak sesuai norma industri. Serta itu yang rendah, itu menyiratkan penjualan yang lemah dan kemungkinan persediaan berlebih atau overstacking. Selanjutnya, dasarkan average days inventory, Adi sendiri berhubungan dengan ITO tadi. Adi memiliki rumus 360 hari per ITO. Adi atau average days inventory pada perusahaan pump bensin pada tahun 2002 adalah 282 hari, sedangkan Adi pada tahun 2003 didapatkan adalah 264 hari. Nah, di sini jadi pengurangan hari pada average days inventory perusahaan pump bensin. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, data nilai ADI dari tahun 2002 hingga tahun 2003 semakin kecil, yang mana mengidentifikasikan bahwasannya pump bensin hanya sebentar menyimpan persediaan, sehingga biaya penyimpanan kecil dan tidak besar. Yang terakhir yang kita gunakan adalah metode Fixed Asset Turnover atau FATO. Rasio Fixed Asset Turnover atau FATO merupakan rasio perputaran aktiva tetap yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisien dana yang tertanam dalam aktiva tetap. Rumus FATO sendiri adalah penjualan bersih per rata-rata aktiva tetap bersih. FATO yang didapatkan pada perusahaan pump bensin pada tahun 2002 adalah 1 kali, sedangkan pada tahun 2003, maaf ini terjadi tipu harusnya FATO, didapatkan adalah 1,03 kali. Nah, disimpulkan misalkan hasil perhitungan di atas, dilihat bahwa data FATO dari tahun 2002 hingga tahun 2003, perusahaan pump bensin mengalami peningkatan pada tahun 2003, yang mana perusahaan pump bensin tersebut mampu untuk mengelola perputaran aset tetapnya secara efektif dan efisien. Nah, sebelum itu, tadi kan ada norma industri. Nah, kita harus melihat apakah nilai FATO perusahaan pump bensin sesuai dengan norma industri. Sebentar. Norma industri yang ditetapkan untuk perputaran aktiva tetap ada 1 kali. Nah, FATO sendiri pada perusahaan pump bensin tadi yang didapatkan adalah 1,03 kali, yang mana terjadi sedikit kelebihan dari ketetapan norma industri.
Kesimpulan dari pertanyaan nomor 2 ialah tadi pertanyaannya adalah seberapa efisienkah perusahaan mengelola aktivanya? Nah, dari berdasarkan 6 metode perhitungan rasio aktivitabilitas yaitu atau RTO ACP, Ito, Adi, dan Fato, perusahaan masih belum sesuai dengan norma industri. Karena berdasarkan norma industri, banyak dari metode-metode di atas yang digunakan eh, menggunakan perusahaan pembensin tadi yang saya gunakan banyak yang tidak sesuai dengan norma industri. Walaupun tadi banyak yang mengalami peningkatan sedikit, tetapi masih belum mencapai norma industri. Dan yang ketiga adalah bagaimana perusahaan membiayai aktivanya. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan membiayai aktivanya, saya menggunakan metode debt equity ratio, yang mana ini adalah salah satu metode dari rasio hutang atau leverage. Berdasarkan debt equity ratio, debt equity ratio sendiri memperlihatkan proporsi penggunaan hutang untuk membiayai investasi pada keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan. Rumus dari debt equity ratio adalah total hutang per total modal sendiri. Debt equity ratio perusahaan Pamplin In pada tahun 2002 adalah 0,5 kali, 0,5, sedangkan pada tahun 2003 debt equity rasionya adalah 0,529. Berdasarkan data debt equity ratio dari tahun 2002 hingga tahun 2003, penggunaan hutang yang digunakan perusahaan Pamplin In mengalami peningkatan makin tinggi dan juga itu makin berisiko karena modal atau ekuitas yang dimiliki perusahaan bersumber dari hutang dan karena itu dan juga berdasarkan ketetapan norma industri, debt equity ratio yang dimiliki perusahaan sangat tinggi dan melewati batas dari norma industri yang hanya 0,33 sehingga hal ini sangat berisiko. Jadi perusahaan membiayai aktivanya dari tahun ke tahun menggunakan hutang. Jadi kesimpulannya perusahaan pembisnis yang membiayai aktivanya menggunakan hutang dari tahun ke tahun, hal ini semakin meningkat setiap tahunnya dan hal ini sangatlah berisiko. Jadi perusahaan membiayai aktivanya menggunakan hutang setiap setahunnya sangatlah berisiko. Jadi pertanyaan dari bagaimana perusahaan membiayai aktivanya setiap tahunnya, bagaimana perusahaan membiayai aktivanya. Jadi perusahaan membiayai aktivanya menggunakan hutang dan itu selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jadi tidaklah baik gitu. Yang terakhir adalah pertanyaannya adalah berdasarkan tingkat pengembaliannya, maaf, apakah Anda merekomendasikan untuk membeli saham Pamplin Inch? Untuk mengetahui apakah saham pada Pamplin In direkomendasikan untuk dibeli, untuk mengetahuinya, saya menggunakan analisis data dari hasil return on asset. Berdasarkan return on asset, secara sederhana, ROA adalah singkatan dari return on asset, yang berarti tingkat pengembalian aset. Teknik analisis ini merupakan sebuah cara untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit karena pada rasio tersebut mewakilkan atas seluruh aktivitas perusahaan. ROA sendiri memiliki rumus laba bersih per rata-rata total aktiva. ROA pada tahun 2002 pada perusahaan Pamplin In didapatkan adalah 5%, sedangkan pada tahun 2003 didapatkan adalah 6,84%. Nah, disimpulkan misalkan data ROA dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2002 hingga tahun 2003, terjadi peningkatan pada tahun selanjutnya sebesar 1,84%, dari tahun 2002 yang hanya sebesar 5%. Tetapi berdasarkan norma industri, tingkat pengembalian saham yang baik adalah 9%. Oleh karena itu, perusahaan Pamplin Inc. belum memenuhi kriteria untuk itu. Dan karena itu, saya tidak menyarankan untuk membeli saham pada perusahaan Pamplin Inc. Karena berdasarkan norma industri, perusahaan ini masih jauh dari kriteria yang diinginkan walaupun terjadi peningkatan untuk pengembalian sahamnya. Sekianlah hasil analisis perusahaan Pamplin In yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.